tantangan bagi program studi dosen dan mahasiswa. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. PPT dibantu oleh teknisi? Saya sendiri aja. Oh iya, terima kasih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dan juga Bapak Ketua Program Studi, Ibu Sekretaris Prodi, Ibu Moderator, dan juga para peserta sekalian pada seminar pada pagi hari ini. Yang saya hormati, salam taksim untuk Profesor Haryono, guru kita bersama, kemudian juga kepada Profesor Ono yang ada di forum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan hal-hal yang positif di tengah situasi yang tidak menentu. Situasi dan kondisi membuat kita harus tetap semangat, termasuk semangat dalam melakukan kegiatan akademik sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Haryono. Kita tetap bisa melaksanakan kegiatan, tetapi ada sendi-sendi sosial yang mungkin berbeda dari apa yang kita lakukan saat ini dengan masa-masa normal lainnya, tapi tetap kita melakukan dengan tetap semangat. Terima kasih Bu Lutfiah yang telah recording in progress, dan juga Ibu Ulfah, teman saya dari Sekprodi Pendidikan Sejarah. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof. Haryono menyambung dengan apa yang akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana tantangan dan peluang bagi program studi pendidikan sejarah terkait dengan regulasi baru yang diawali dengan adanya perubahan yang sangat luar biasa terkait dengan perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini yang telah membawa kita pada satu era yang disebut dengan era globalisasi. Saya izin share. Ya, barangkali dalam konteks ini nanti kita mendiskusikan tentang bagaimana model pembelajaran sejarah berbasis merdeka belajar, yang mana tadi konteks merdeka belajar sebenarnya sudah bukan barang baru lagi, karena dalam konteks pendidikan, tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah menerapkan nilai-nilai pembelajaran yang sangat luar biasa, dan ada satu peninggalan beliau yang ada yang dituturi handayani itu. Jadi ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Barang ini suatu nilai-nilai kearifan lokal yang pantas untuk terus kita kembangkan terkait dengan proses pendidikan yang tidak hanya mengejar knowledge saja, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai sikap dan nilai-nilai moral kita. Geliat perubahan telah membawa pada satu proses inovasi pendidikan. Mau tidak mau, proses pendidikan yang di dalamnya ada aktivitas pembelajaran harus kita lakukan dengan inovasi-inovasi baru. Nah, ini didukung oleh perkembangan teknologi, globalisasi, membawa kepada perubahan zaman, revolusi digital, betul-betul membawa perubahan pada kita, termasuk perubahan peradaban, integrasi antar dunia semakin dekat, dan lahirnya komunitas baru, yaitu masyarakat berpengetahuan, masyarakat informasi, dan masyarakat jaringan. Jadi pada saat ini yang awalnya jaringan itu susah kita bangun karena ada sekat-sekat batasan baik sosial, budaya, dan politik, tapi saat ini batasan sosial, budaya, dan politik sudah tidak bisa lagi membendung siapapun untuk bisa berkoneksi dengan siapapun di mana dia berada. Kemudian juga hari ini masyarakat kita sudah masyarakat yang betul-betul haus akan informasi-informasi baru yang tentu saja dalam hal ini membutuhkan bentuk-bentuk nilai kearifan agar informasi-informasi yang berselancar tadi tidak membawa kita kepada jurang konflik yang akan membahayakan kehidupan kita semua, termasuk masyarakat berpengetahuan yang hendaknya terus kita kembangkan agar kita bisa berpikir kritis,
berdasarkan data-data yang ada. Inilah lahirnya komunitas baru yang harus dijawab dengan adanya inovasi, pendidikan, dan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, aktivitas pembelajaran ini juga mendapatkan tantangan dengan adanya skill yang dibutuhkan pada abad 21 sebagaimana yang digambarkan oleh Patrick Griffin pada tahun 2012. Ada 4 hal penting di dalam skill abad 21 yang gambaran skill ini juga akan memberikan gambaran kepada kita semua, terutama kita sebagai tenaga pendidik, sebagai pembelajar, untuk menjadikan 4 skill ini sebagai basis nilai-nilai profesional kita untuk membuat suatu rancangan pembelajaran yang akhirnya bisa membawa ke arah 4 hal ini. Karena skill di abad 21 terkait dengan bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bekerja, dan alat apa yang digunakan, dan bagaimana hidup dalam suatu masyarakat dunia. Dalam proses berpikir di situ kita mengembangkan adanya kreativitas, inovasi, berpikir kritis, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana mengambil kesimpulan, dan bagaimana kita berpikir belajar untuk suatu dan menggunakan keterampilan untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi. Bahwa saat ini sudah bukan lagi saatnya untuk berkompetisi, tapi satu keberhasilan di era global itu berbasis kolaborasi. Dan ternyata untuk bisa melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang berbeda background ataupun berbeda latar belakangnya, itu juga memerlukan kerja keras tersendiri. Ini perlu dibangun, perlu dilatih, perlu dikembangkan, dan terus kita upayakan untuk kita mau berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dari apa yang kita miliki. Jadi kita tidak menimbulkan suatu friksi atau menimbulkan suatu prejudice karena adanya perbedaan-perbedaan di antara kita. Dan ini yang menggarisbawahi tentang keberhasilan abad 21. Kemudian bagaimana kita menjadi paham tentang berbagai bentuk literasi informasi, juga perangkat-perangkat yang akan kita gunakan sehingga kita bisa menjadi warga dunia yang memiliki kompetensi baik untuk hidup di abad 21, memiliki aware terhadap budaya kita dan juga rasa tanggung jawab baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, 4 hal inilah yang membayangi atau yang selalu menjadi titik ujung yang akan dicapai dalam aktivitas pembelajaran, termasuk pembelajaran sejarah. Nah, inovasi pendidikan tinggi dengan adanya kampus Merdeka ini sangat penting sekali, karena dalam hal ini akan ada beberapa kebijakan terkait dengan tata kelola kelembagaan di kampus. Dalam konteks ini mungkin saya akan lebih kepada bagaimana di kampus Merdeka Belajar ini kaitannya dengan dosen dan juga lembaga program studi, termasuk para mahasiswa kita, bahwa mahasiswa kita ini hal yang baru untuk kita, bahwa mahasiswa kita dalam 8 semester itu ada 3 semester di luar prodi dan 1 semester di prodi di lingkup perguruan tinggi dan 2 semester di luar perguruan tinggi. Yang tadi yang disampaikan oleh Prof. Haryono bahwa mahasiswa kita terkait dengan apa yang disukai bisa mengambil mata kuliah di luar prodi, bahkan di luar kampusnya. Hanya di sini memang tidak semudah kita membahas membalik telapak tangan, tapi perlu ada banyak kesiapan di antara di prodi kita sendiri, termasuk juga prodi-prodi yang ada di luar kita. Nah, Merdeka Belajar sebenarnya sudah menjadi hal yang dikembangkan sejak tahun 1809 di Jerman terkait dengan kebebasan mahasiswa untuk memilih bidang studi dari Wilhelm von Humboldt tahun 1809 tentang academic freedom tadi. Dengan freedom yang kita bahasakan sesuai dengan konteks kebebasan yang ada di Indonesia. Juga dosen memiliki kebebasan untuk mengajar sesuai dengan kapasitasnya. Dan universitas modern adalah universitas yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan ilmu yang dipelajari dunia nyata. Jadi tidak hanya berteori saja.
Ini akhirnya berkaitan dengan jumlah lulusan dan daya serap yang ada di lapangan pekerjaan yang di era globalisasi ini sangat nampak beberapa tidak terserap di lapangan kerja. Bisa dilihat dari lulusan SMK yang banyak tidak terserap di lapangan kerja karena apa yang dia terima di sekolah itu jauh berbeda dengan apa yang dibutuhkan di lapangan kerja. Nah, tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua untuk melakukan pengembangan aktivitas pembelajaran dalam prodi kita ataupun di kelas-kelas kita sehingga lulusan kita itu mampu beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan. Oleh karena itu memang sangat tepat ketika regulasi ini kemudian bisa dikembangkan menjadi bentuk aktivitas pembelajaran yang akhirnya nanti akan memberikan skill-skill yang sesuai dengan kebutuhan lapangan dan juga kemampuan para mahasiswa kita. Nah, ini ada 8 tantangan di dalam kebijakan Merdeka Belajar terkait dengan program-program yang menyangkut apakah itu berkaitan dengan kegiatan penelitian, apakah itu berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan, apakah berkaitan dengan proyek individu, dan apakah berkaitan dengan tukar-menukar pelajar, magang, dan juga proyek-proyek kemanusiaan lainnya. Tidak lain tidak bukan program-program ini dalam rangka untuk mengisi skill, mengisi keterampilan para mahasiswa atau siswa kita agar mereka lebih siap dan lebih memiliki kompetensi-kompetensi yang akhirnya mereka bisa beradaptasi dengan mudah di tengah masyarakat. Nah, persoalannya ada di dalam tantangan kita terkait dengan pengajaran dan terkait dengan pembelajaran sejarah yang kita lakukan di sekolah atau di perguruan tinggi. Nah, sampai hari ini memang kita masih dilingkupi oleh suasana pandangan atau image terkait dengan sejarah dan pengajaran sejarah di Indonesia. Dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, memang sejarah bukan menjadi ilmu yang pertama, menjadi pilihan banyak orang. Tetapi kalau saya lihat geliat saat ini dengan perkembangan teknologi, kita tidak sadar bahwa banyak informasi-informasi melalui gaya hidup baru yang berkaitan dengan media komunikasi Instagram, ada WA, ada yang lain-lain itu banyak sekali menampilkan gambar-gambar yang sebenarnya ada berkaitan dengan konteks-konteks sejarah. Hanya ketika kita cermati belum banyak yang memahami tentang ketika mereka share suatu tempat, suatu wilayah yang mereka belum paham tentang background kesejarahan yang ada di konten itu. Jadi 4 hal ini yang Bapak Ibu barangkali perlu kita garis bawahi untuk kita pahami dan kemudian kita mengubah bahwa ada 4 persoalan terkait dengan masalah konten, terkait dengan proses pembelajarannya, terkait dengan personal limitation-nya dan juga kebijakan serta sarana dan prasarana. Mungkin kita sangat sulit ya untuk mendapatkan suatu lembaga pendidikan dengan suatu lab sejarah yang canggih misalnya gitu, itu belum semua bisa terpenuhi. Kemudian juga terkait dengan kebijakan mata pelajaran sejarah yang di dalam kurikulum itu selalu ada dan kemudian juga ada tidak ada, sering sekali ada perubahan-perubahan. Terkait dengan masalah konten, ya tadi Prof. Hardin sudah menyampaikan, apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang memang sudah terjadi jauh dari masa kini. Untuk apa? Karena inilah yang sering jadi orang-orang untuk apa sih kita mempelajari sesuatu yang sudah lewat. Nah, ini juga ilmu yang kering karena tidak cepat menghasilkan uang dibandingkan dengan ilmu yang lain. Apalagi ketika saat ini sudah bermunculan banyak sumber-sumber informasi kalau kita belajar sejarah hanya membaca saja tanpa kita dilatih untuk memahami makna yang ada di dalam suatu peristiwa sejarah yang terjadi. Dalam proses of learning-nya itu seringkali
teacher center, diberikan secara monoton, kemudian membosankan dan sebagainya, karena di dalam kelas sejarah itu seringkali hanya menghafalkan tahun, tempat, dan peristiwa. Menghafalkan nama tanpa kita bisa melihat ketika belajar tentang tokoh-tokoh pahlawan para pendahulu kita, apa yang ada di balik tokoh-tokoh itu, sehingga kita bisa mengambil nilai teladan dari para tokoh yang kita pelajari. Kemudian juga terkait dengan sumber-sumber pengajarannya, termasuk penguasaan filsafat pendidikan sejarah yang perlu kita miliki agar kita bisa mengajarkan sejarah sesuai dengan tujuan dan visi misinya. Nah, mengapa mengajar sejarah? Tadi sudah disampaikan Ibu dan Bapak, karena dengan belajar sejarah kita akan memiliki wawasan yang luas dan kita mampu berpikir secara historis, yaitu berpikir yang siklik, berpikir yang sebab akibatnya. Dan kita bisa berimajinasi secara kritis, fenomenologis juga terkait dengan masa lalu dan masa-masa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian dengan belajar sejarah kita akan mengenal fakta atau peristiwa yang bersifat sosio-budaya di lingkungan kita sebagai produk sejarah. Misalnya, terbentuknya wilayah negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan nasional dan kita memiliki kebudayaan nasional. Generasi kita hari ini sudah semakin jauh dari peristiwa Indonesia Merdeka tahun 45. Ketika ini tidak dikenalkan secara benar bahwa kita mempunyai sebuah perjalanan yang panjang untuk bisa mencapai suatu kemerdekaan dan bisa menjadi negara Indonesia seperti saat ini. Ini saya kira perlu terus kita dengungkan dengan proses pengajaran yang adaptif dengan perubahan zamannya. Kemudian juga dengan belajar sejarah kita mencegah berpikir deterministik dan kita akan memperluas cakrawala intelektual kita, mencegah terjadinya sinkronisme yang mengabaikan determinisme. Jadi ini yang membuat kita berpikir bijak, karena sejarah itu mengajarkan kita untuk menjadi lebih bijaksana agar peristiwa yang sudah terjadi tidak terulang untuk yang kedua kalinya. Juga membangkitkan inspirasi dan aspirasi kepada generasi muda terkait dengan kepengabdiannya kepada negara yang penuh dedikasi dan kesediaan untuk berkorban. Ini dalam peristiwa sejarah nasional ini yang perlu kita garis bawahi. Mereka rela berkorban untuk kemudian menyajikan suatu masa, suatu kehidupan bernegara seperti yang kita rasakan saat ini. Melahirkan terbentuknya sikap kesadaran sejarah dan adanya empati sejarah sebagai dasar terbentuknya kesadaran nasional. Jadi ketika kita melihat Indonesia hari ini, kita bisa berangkat ke sekolah dengan nyaman, kita bisa berbelanja ke pasar dengan nyaman, itu juga karena proses panjang kita sudah menjadi negara yang merdeka. Kemudian juga menanamkan sikap historical mindedness agar dapat memahami perbedaan antara sejarah, mitos, legenda, dan novel-novel kesejarahan. Yang terakhir adalah membentuk kebanggaan nasional, harga diri, dan rasa kemandirian sebagai bangsa. Ini yang perlu kita sama-sama ikat pada proses pengabdian kita sebagai tenaga pendidikan di mata pelajaran sejarah. Jadi pentingnya mempelajari sejarah adalah tidak hanya masa lalu saja, tetapi prestasi masa lalu untuk hari ini dan untuk menyiapkan kita pada masa yang akan datang. Kita bisa menjawab siapa diri kita, tadi Pak Arden sudah menyampaikan, dari mana kita berasal, dan siapa yang ada di kanan kiri kita, serta kedepannya apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi kesalahan yang kedua kalinya. Nilai-nilai moral sejarah yang ada di dalam setiap fakta sejarah yang kita pelajari. Nah, sementara peristiwa masa lalu itu kita berikan kepada mahasiswa, pada generasi muda sekarang yang disebut dengan generasi milenial, yang mereka tuh bimbang karena sudah jauh dari peristiwa dan faktanya, sehingga memang mereka bimbang peristiwa sejarah dan pembelajaran sejarah itu sendiri. Karena apa? Mereka generasi milenial ini
mereka memiliki perilaku yang gampang bosan dengan apa yang dia beli, sehingga mereka itu kalau mengkoleksi benda-benda tertentu itu dikatakan merepotkan. Sementara sebagai sebuah peristiwa kita butuh hal-hal itu sebagai bukti otentik bahwa pernah ada pada suatu masa tertentu. Mereka sudah punya satu keyakinan bahwa no gadget, no life. Jadi mereka bangun tidur pun maka yang akan dicari pertama adalah bukan orang tuanya kalau mereka masih anak-anak, yang dicari ketika bangun tidur adalah alat komunikasi atau handphone yang mereka miliki. Lebih-lebih apapun keinginan mereka bisa dan terbiasa dengan layar dan satu sentuh jari. Nah, hari ini sudah ada gejala beberapa bank nasional itu menutup gerainya karena ATM sudah jarang dikunjungi, demikian juga kantor-kantor bank karena semua sudah bisa selesai dengan satu sentuh jari. Juga generasi sekarang suka pembayaran non-cash, jadi mereka mengandalkan sistem keuangan secara virtual, juga mereka serba cepat, serba instan, sehingga kadang-kadang kesabaran berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Memilih pengalaman daripada aset, jadi ada libur sedikit, mereka segera untuk melakukan traveling. Nah, ini akan sangat bagus ketika hobi untuk melakukan traveling ini diimbangi karena traveling berkaitan dengan nilai-nilai kesejarahan. Di beberapa negara maju itu memang melestarikan fakta atau benda-benda bersejarah sehingga sampai saat ini selalu menjadi tujuan dari traveling tingkat internasional. Kemudian mereka juga multitasking, beda perilaku dari satu grup ke grup lain, jadi bisa mengerjakan beberapa pekerjaan satu waktu, kritis terhadap fenomena sosial, dan mereka senang posting, dan katanya mereka sharing is cool, senang berbagi dalam bentuk apapun karena didukung oleh teknologi. Nah, ini sudah menjadi beberapa 8 hal ini sudah menjadi sebuah perilaku. Nah, dengan demikian kita terbayang kalau perilaku seperti ini, cara mengajar mereka agar kita bisa tetap memberikan tuntunan atau penguatan karakter di era perubahan yang terus berjalan melalui pembelajaran sejarah. Nah, ini jadi terkait pengajaran sejarah itu terkait dengan penguatan karakter dan identitas bangsa, simbol budaya yang menyatukan, juga menanamkan sikap bijaksana, juga menanamkan kesadaran sejarah sebagai cara untuk melihat dan meresapi kenyataan sosial Indonesia dan seluruh permasalahannya yang terjadi sampai pada pesan moral yang tersimpan di dalam setiap peristiwa. Dengan demikian sudah jelas sekali kita tidak mungkin untuk memberikan pengajaran sejarah dengan pola-pola yang sudah tidak perlu kita atau sudah tidak sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman. Menghafal, kemudian menghafal tahun, menghafal tempat, saya kira perlu diperkuat dengan kita memberikan makna dan nilai moral dari semua peristiwa yang terjadi. Nah, apa yang kita hadapi saat ini tentang pengajaran di perguruan tinggi? Tetap kita kembali kepada 4 hal mendasar terkait dengan arti sejarah itu sendiri secara filosofis yang perlu menjadi pegangan kita semua agar kita tidak salah di dalam menjelaskan tentang konsep-konsep kesejarahan. Dan juga tujuan dari pengajaran sejarah adalah national building untuk national identity. Ini yang perlu kita perkuat untuk tetap kita memberikan rasa bangga kepada generasi kita yang saat ini sudah sangat mudah mereka itu berinteraksi dengan siapapun yang ada di dunia. Jangan sampai nanti mereka kehilangan identitas. Dan visi pengajaran sejarah tidak terkait dengan memberikan pendidikan intelektual, di dalamnya ada pendidikan nilai, ada nilai-nilai kemanusiaan, termasuk ada karakter, moralitas, penguatan jati diri, nasionalisme, dan identitas bangsa. Dengan tujuan akhir adalah kita tetap bisa memberikan tumbuhnya kesadaran sejarah. Karena tumbuhnya kesadaran sejarah ini
akan berefek banyak terkait dengan penguatan identitas dan penjagaan atau penghormatan terhadap fakta-fakta sejarah yang bisa kita gunakan sebagai sumber-sumber dari pengajaran sejarah yang kita lakukan. Nah, ini kesiapan kelembagaan dalam era MBKM itu sangat perlu terkait dengan bagaimana prodi untuk bisa menerima dan juga mengirim mahasiswa terkait dengan 8 aktivitas pengajaran di dalam MBKM ini, apakah dalam bentuk riset, apakah bentuk dalam kerja proyek kemanusiaan. Nah, ini yang jangan sampai apa bisa ya, materi sejarah itu kan terkait dengan hal-hal yang sudah lampau. Apa mungkin kita bisa mengikuti di 8 program MBKM? Saya kira ini yang perlu kita bangkitkan bersama-sama, bahwa sejarah itu bisa ada di mana saja. Ini terkait dengan pengalaman saya dulu waktu kuliah S1 itu, ketika KKN itu merasa kosong karena saya dari prodi sejarah, ketika harus melakukan KKN, apa yang bisa kita kerjakan? Oh, ternyata kita bisa melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang kelampuan-kelampuan yang ada di wilayah lokal itu. Dan kita bisa juga membantu dengan keterampilan-keterampilan tentang kesejarahan yang lain. Jadi ini yang terus kita bangkitkan dengan menggali nilai-nilai kesejarahan yang bisa kita terapkan pada MBKM, sehingga terkait dengan MBKM mahasiswa dan juga program studi sejarah tetap bisa beradaptasi dengan baik dan juga menghasilkan lulusan sejarah yang multitasking tadi. Nah, adaptasi pengajaran sejarah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Terkait dengan adaptasi, kita melihat bahwa pengajaran sejarah itu memang berkaitan dengan pengumpulan dan pemahaman informasi, pemantapan informasi, dan juga pemanfaatannya. Nah, ini ketika kita mengajarkan sejarah itu hanya terkait dengan hafalan, maka yang terjadi nanti kita putus pada pemanfaatannya. Apa manfaat? Tentu saja pemanfaatan dalam pengajaran sejarah ini kan beda dengan kalau kita mempelajari mata pelajaran atau mata kuliah lain yang sifatnya skill, seperti kalau belajar tata boga, otomatis nanti dia langsung bisa menyajikan suatu menu tertentu. Nah, terkait dengan sejarah kita harus berpikir keras, apa makna dan moral atau nilai apa yang bisa kita manfaatkan dalam hidup kita dan juga hidup masyarakat yang lainnya. Kemudian sejarah itu berkaitan dengan masalah nilai-nilai baik di dalam masyarakat, terkait dengan juga nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai kepemimpinan, kerja keras, nilai-nilai luhur, imajinasi tentang makna suatu peristiwa, ada rasa bangga dan rasa nasionalisme. Termasuk di sini adalah nilai-nilai luhur yang ada di dalam budaya lokal. Ini yang terus saya gali dalam 3 tahun terakhir ini, terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal yang sangat kaya di Indonesia. Ini kalau tidak kita yang menggali, lama-lama nanti akan hilang. Sebenarnya kita tuh sudah memiliki banyak nilai-nilai lokal, kearifan-kearifan lokal yang bisa menjadi salah satu nilai baik untuk menguatkan karakter kita. Ini yang perlu terus kita gali. Nah, yang ketiga, mengajar sejarah itu bukan teacher center, tetapi kita student center. Jadi bukan lagi I lecture dan you listen, tapi mahasiswa kita ajak untuk menjadi transformer atau explorer, bukan receiver. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat aktivitas pembelajaran sejarah di beberapa negara maju yang akhirnya mereka bisa dan mempunyai rasa percaya diri untuk mengeksplor misalnya tentang kekuatan rempah Asia Tenggara di perdagangan internasional. Jadi mahasiswa berani menelusuri tentang awal mula sumber rempah yang berangkat dari Pulau Ternate dan Tidore misalnya. Ini yang jadi tidak hanya di buku, tapi bagaimana kita bisa menjadikan mahasiswa kita sejarah ini menjadi seorang explorer.
kemudian di dalamnya muncul inovatif, keterampilan untuk melakukan inovasi, mereka juga punya kreatif, punya kapasitas, dan akhirnya tadi ada kemandirian. Jadi hard dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan pola-pola pengajaran sejarah yang berpusat kepada mahasiswa. Terkait dengan modelnya, ada beberapa hal, tetapi jenis-jenis model pembelajaran yang konstruktif dan student center itu banyak sekali, dan saya tidak membahas di sini. Saya hanya membahas garis besarnya saja bahwa dalam model pembelajaran kita perlu membuat bagaimana mahasiswa kita itu aktif, mandiri sebagai seorang dewasa. Dia juga bisa belajar dari beyond classroom, dan juga kita bagaimana ini mereka bisa memperoleh hard skill dan soft skill dari apa yang kita pelajari. Nah, kemudian juga bagaimana kita dalam memodelkan pembelajaran itu harus membuat mereka aktif. Memang ini tidak mudah karena rancangan pembelajaran yang kita miliki itu kadang juga membelenggu, ya kan. Tapi yang penting di sini membuat mahasiswa atau pelajar kita itu menjadi aktif. Memang banyak sekali kendala untuk membuat kelas itu aktif, karena lagi-lagi kembali kepada persoalan kultural bahwa kita itu belum terbiasa untuk responsif secara aktif, karena ada batasan-batasan yang sifatnya paternal, bahwa guru itu posisinya seperti ini. Jadi untuk sebuah kesetaraan dalam tanda petik dalam proses pengajaran ini, kadang-kadang kita masih perlu kerja keras untuk membuat mahasiswa kita itu mau berinteraksi secara aktif dalam proses pembelajaran. Juga pembelajaran yang sifatnya kolaboratif, ini untuk membangun sikap kolaborasi dengan siapapun, termasuk juga kooperatif dan juga kontekstual dan mandiri. Tantangan tersendiri untuk kita semua dalam konteks pengajaran sejarah yang kontekstual, karena fakta yang kita ajarkan adalah fakta-fakta yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, bagaimana proses untuk kontekstualisasinya? Ini membutuhkan suatu pencermatan yang mendalam, tetapi ini juga harus dikaitkan dan harus dilakukan oleh kita sebagai pengajar sejarah. Karena tanpa kita mengkontekstualkan suatu peristiwa sejarah, maka sejarah hanya sebatas fakta, sebatas hari, sebatas tahun, dan kita tidak beroleh makna apapun. Nah, ini dalam pembelajaran aktif itu siswa kita terlibat penuh dan memiliki banyak kesempatan untuk proses berpikir. Kemudian juga kemampuan berpikir mereka akan berkembang dengan baik. Di sini di pembelajaran interaktif, proses aktif, dan mengkombinasikan konten dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Kita tidak melihat lagi siswa kita sebagai kertas putih yang akan menjadi merah karena kita, tetapi kita di sini meyakini bahwa setiap individu itu memiliki pengalaman masing-masing yang bisa kita combine dengan konten-konten yang sedang kita ajarkan. Bagaimana belajar mandiri dan mahasiswa kita mandiri tahu tentang bagaimana dan di mana kapan belajar tentang suatu hal yang dianggap penting. Nah, kolaboratif ini menekankan pada saling berbagi pengalaman dan pendapat, karena kadang-kadang dalam sebuah proses kolaborasi ini kan muncul saja orang-orang yang ingin mendominasi. Nah, ini tugasnya kita untuk bagaimana kita bisa membangun sikap bekerja sama, termasuk juga kooperatif dan kontekstual. Jadi mengintegrasikan konten mapel, pengalaman individu, dan membangun rasa percaya karena diri kita memahami antara teori dan praktik. Jadi untuk memperkuat kolaborasi yang sudah kita bangun. Nah, bagaimana peran tendik kita sebagai guru? Karena selama ini guru itu dia sebagai orang yang berpengetahuan, yang bertugas menyebarkan informasi kepada orang-orang yang haus pengetahuan. Ini tugas kita. Secara sederhana dipahami seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan sebagai seorang guru? Pertama, kita memberikan dorongan sekuat mungkin terkait dengan pertumbuhan dan prestasi para peserta didik kita. Kita membangun nilai-nilai konstruktivisme yang ada di kelas,
kita membangun makna, kita membangun pengetahuan untuk menghilangkan pola-pola hafalan yang rasanya sudah tidak tepat untuk hari ini, terus memberikan motivasi dan kita memberikan reward dan meyakinkan pada siswa kita bahwa kita selalu terlibat bersama dalam setiap tantangan yang dihadapi oleh siswa kita. Nah, ini tantangan tersendiri untuk kita terkait diri kita sebagai pendidik. Nah, revitalisasi pengajaran sejarah dalam transformasi pengajaran itu perlu kita lakukan. Dimulai dari kita sendiri sebagai tenaga pendidik, terkait juga dengan perkembangan teknologi. Ini nanti ada Profesor Ono, saya kira akan sangat kita tunggu informasinya terkait bagaimana mengawinkan teknologi dengan proses pengajaran sejarah, karena sejarah bertumpu pada kejadian-kejadian di masa lalu. Dan kita sendiri sebagai tenaga pendidik terampil dengan teknologi pembelajaran. Kemudian terkait dengan sarana prasarana, kita dituntut untuk mahir memanfaatkan berbagai sumber belajar, termasuk di dalamnya adalah kita terampil menggunakan atau mengembangkan media pembelajaran yang berbasis IT, karena ini akan lebih menyenangkan pada siswa kita untuk belajar. Kemudian juga kita memerlukan ahli komunikasi yang terkait dengan bagaimana kita mampu menajamkan dan menyajikan sumber-sumber sejarah itu dengan secanggih-canggihnya gitu, sehingga kajian-kajian masa lampau itu tidak membosankan. Dan kita juga membutuhkan komunikasi dengan sejarawan agar kita bisa memperoleh ekspos makna dari sebuah peristiwa yang diberikan oleh sejarawan, dan kita juga harus mampu mengangkat bentuk-bentuk kearifan, bentuk-bentuk nilai-nilai moral, way of thinking, way of life, dan legasi para tokoh serta nilai-nilai luhur yang menjadi moral untuk kita berikan sebagai sebuah penguatan karakter dan identitas bangsa kita. Semoga kita bisa menjadi tenaga pendidik, menjadi tenaga penggerak untuk pengajaran sejarah di Indonesia. Saya kira